rusak. Gimana himbauan dari Saya DPD? sebenarnya memang menghimbau kepada pemerintah provinsi agar fungsi tanggung jawab mereka terhadap jalan provinsi mereka jalankan dengan baik. Tetapi dari pengamatan ini di seluruh Indonesia bahwa rupanya bukan cuma Sulawesi Tenggara, banyak juga provinsi lain yang mengalami kerusakan jalan oleh karena keterbatasan APBD. Kalau dana provinsi atau jalan provinsi rusak akibat keterbatasan APBD, itu kita mesti akui dan kita memberi perhatian khusus. Tetapi yang kadangkala pemerintah provinsinya punya kemampuan keuangan, tapi dibangun yang tidak prioritas. Itu yang kadangkala kita koreksi sebenarnya. Bagaimana mungkin kita bantu provinsinya sementara gubernurnya membangun hal-hal yang tidak prioritas? Kan ini menjadi masalah kita. Kalau Bapak melihat di Sulawesi Tenggara seperti apa sih? Ada sejumlah yang tidak prioritas ya. Seperti misalnya, ya saya tidak bermaksud mengecilkan, tapi saya bicara apa adanya. Seperti meminjam uang 1 triliun lebih, hanya ingin membangun misalnya perpustakaan. Untuk apa perpustakaan itu? Perpustakaan orang buka Google sekarang sudah terbuka. Biar kau dong kelor, kau tahu apa manfaat kelor itu sendiri gitu. Kau bisa tahu di situ. Buat apa lagi perpustakaan? Rumah sakit jantung misalnya, Jalan Toronipa untuk kelas kelas pariwisata. Kelas pariwisata kita bisa masuk kategori nasional, tidak akan mungkin itu di sana. Nah, terkesan orang melihat bahwa hanya bangun rumahnya Alimasi gitu karena ada jalan di situ. Nah, kesan orang itu tidak bisa kita salahkan orang pendapat seperti itu. Nah, kita Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 telah merubah kebijakan pemerintah dalam undang-undang itu bahwa jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, khususnya jalan porot desa atau jalan penghubung itu bisa dikerjakan oleh APBN selama provinsi kabupaten yang tidak mampu melaksanakan. Itu sudah dalam undang-undangnya. Tetapi sampai sekarang belum ada peraturan pemerintahnya karena itu akan masuk di impres mungkin di situ lagi diusahakan di impres. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau pemerintah provinsinya misalnya lebih mengutamakan hal yang tidak prioritas misalnya, ini kan bagaimana mungkin kita memperhatikan provinsi? Kita kan menjadi malu sendiri sama pusat meyakinkan kementerian bahwa meyakinkan menteri, meyakinkan dirjen dibantu, tapi pemerintah provinsinya justru asas prioritas tidak dimanfaatkan gitu. Itu yang Nah, kita berharap bahwa mudah-mudahan Alimasi dengan sejabatan yang ada ini, dia bagaimana caranya, lagi 2 tahunan dia kalau tidak salah. Ya, bagaimana caranya, bagaimana mengenjot semua ketertinggalan persoalan jalan provinsi ini. Tentu kalau kita lihat niatannya sudah mulai terbuka seperti itu, tentu juga kementerian kita bisa yakinkan bahwa hal-hal atau jalan-jalan yang belum terselesaikan dengan baik kita akan bantu meyakinkan menteri agar bisa dianggarkan juga dengan APBN. Apakah itu ketika jalan rusak di kabupaten mempengaruhi perekonomian di desa? Oh, dengan sendirinya karena infrastruktur jalan itu kan urat ekonomi urat pertumbuhan ekonomi juga yang ada di situ. Oleh karena itu Erlangga Hartarto memerintahkan kepada saya sebagai yang ditempatkan di Komisi 5 untuk memperhatikan infrastruktur. Karena infrastruktur jalan itu akan menunjang perekonomian nasional kita. Itu kira-kira. Makanya kita dorong sekarang jembatan penghubung Buton Muna. Untuk apa? Kek yang ada di sana. Kawasan ekonomi aspal yang ada di Kabupaten Buton. Kemudian pelabuhan yang terbesar juga kita akan bangun di situ dengan pemerintah dengan Kementerian Perhubungan. Jadi itu kita bangun. Kemudian setelah itu kita dorong lagi pembangunan jembatan penghubung antara Muna dengan Konsel dari Data Sulawesi namanya. Untuk apa? Untuk menghubungkan 81 kabupaten kota di seluruh Sulawesi. Yang pada akhirnya kalau itu terjadi, kita bayangkan perekonomian Sulawesi luar biasa. Itu